Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Penurunan Harga Saat Panen Raya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuriana Winarsi dengan NIM 2003211000041 dan teman saya Muhammad Widodo dengan NIM 2003211000042. Pertanian. Apa sih pengertian pertanian itu? Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dalam pengertian luas pertanian, yaitu mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia untuk kepentingan manusia. Dalam pengertian sempit, pertanian dapat diartikan sebagai kegiatan pembudidayaan tanaman. Aspek pertanian mencakup peternakan, perkebunan, kehutanan, hortikultura, dan lain-lainnya. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam pengembangan agribisnis di sektor pertanian nasional. Gambaran umum permasalahan pertanian. Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memberikan isyarat terjadinya isu-isu dan masalah pertanian Indonesia, seperti menurunnya tingkat produktivitas, luas area lahan pertanian yang secara tidak langsung menurunkan tingkat produksi hasil pertanian, sehingga berakibat pada masalah harga yang tidak seimbang di pasaran. Harga hasil pertanian yang umumnya menurun pada musim panen raya mengakibatkan kerugian pada petani. Rendahnya harga jual membuat petani berhadapan dengan pilihan yang sulit, yaitu antara menjual komoditi tapi akan mengalami kerugian. Karakteristik pasar pertanian. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam suatu tempat untuk melakukan proses tawar-menawar dan mencapai suatu kesepakatan. Pasar dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pasar domestik dan ekspor. Pasar domestik identik dengan kualitas produk rendah serta tingkat harga yang relatif rendah. Sedangkan pasar ekspor identik dengan kualitas produk yang tinggi serta tingkat harga yang relatif lebih mahal. Terdapat perbedaan nyata antara pasar modern dan tradisional. Pasar ekspor merupakan jenis pasar modern. Contohnya swalayan, hotel, restoran, serta industri. Adapun perbedaan nyata antara pasar modern dan tradisional, yaitu strukturan pasar yang dapat dilihat dari bangunan, suasana, serta fasilitas penunjang pasar. Permasalahan petani dalam menaikkan harga hasil pertanian. Jika diurai lebih dalam, permasalahan petani ini dikelompokkan menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu pemerataan kepemilikan lahan. Yang kedua yaitu faktor produksi yang mahal. Dan yang ketiga yaitu pangsa pasar produk pertanian. Petani tidak bisa membuat menaikkan harga hasil pertaniannya dengan memproduksi hasil pertanian itu dengan lebih banyak. Nah, penyebabnya di sini yaitu karena kegiatan produksi pertanian di negara kita ini masih sangat bergantung pada kemurahan alam, baik keadaan tanah ataupun airnya. Yang kedua yaitu teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas tidak serta-merta digenjot ketika harga naik. Yang ketiga yaitu skala usaha yang kecil menyebabkan kegiatan bertani tidak efisien. Dan yang keempat yaitu jenis pertaniannya, terutama pangan atau makanan pokoknya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memasuki masa panen, sehingga terkadang saat panen tiba harganya sudah berubah atau mengalami penurunan. Yang selanjutnya yaitu
Penyebab penurunan harga saat panen raya dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena sifat produk musiman. Produk musiman di sini adalah produk tersebut akan memiliki jumlah yang mencukupi pada waktu tertentu saja. Misal pada musim panen padi akan melimpah pasokan beras, namun pada musim paceklik pasokannya sangat terbatas. Sifat ini sangat memengaruhi stabilitas harga produk pertanian yang dihasilkan petani. Saat pasokan melimpah, harga akan jatuh, sedangkan saat pasokan terbatas justru terjadi kelonjakan harga. Yang kedua yaitu fasilitas penggudangan yang kurang. Kurangnya fasilitas penggudangan akan menyebabkan petani terpaksa langsung memasarkan produk pertaniannya. Sama halnya dengan sifat musiman, jika sistem penggudangan kurang, maka pasokan akan melimpah dan harga produk akan menurun. Yang ketiga yaitu distribusi terhambat. Distribusi produk pertanian sering menjadi masalah karena adanya kecenderungan kapitalisme di dalam proses distribusinya. Hal ini akan menyebabkan adanya kelangkaan produk pada suatu daerah yang nantinya dapat memicu kenaikan harga. Sebaliknya, sifat kapitalisme ini juga dapat menurunkan harga di daerah tertentu. Dari penyebab penurunan harga saat panen raya, maka di sini juga ada beberapa kebijakan dalam mengatasi penurunan harga. Yang pertama yaitu untuk mengatasi masalah produk musiman, bisa melakukan proses budidaya tidak serentak antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sehingga pasokan produk tertentu, contohnya cabai, akan terus tersedia dan harga dapat stabil. Yang kedua yaitu pembangunan fasilitas penggudangan, baik di tingkat kelompok tani maupun sentra penghasil. Jika satu petani tidak mampu membangun gudang penyimpanan yang layak, maka bisa bekerja sama dengan petani lainnya. Yang ketiga yaitu pemasaran satu atap atau koordinasi distribusi yang terpusat. Jika koordinasi distribusi dilakukan secara terpusat, maka akan lebih mudah untuk mengontrol dan menghindari kelangkaan produk di wilayah tertentu. Dari penjelasan di atas, di sini saya ada sebuah video tentang berita penurunan harga saat panen melimpah. Berikut videonya, silakan disimak. Harga cabai serta sejumlah komoditas sayur lainnya anjlok. Diperkirakan panen melimpah menjadi penyebab anjloknya harga cabai dan sayuran ini. Nasib petani selalu serba salah. Panen melimpah, harga anjlok. Gagal panen, malah kian merugi. Seperti yang dialami para petani cabai dan sayuran. Harga kedua komoditi ini anjlok karena hasil panen melimpah. Seperti yang ada di pasar Peterongan ini, harga cabai kini hanya Rp15 hingga Rp20.000 per kilogram. Padahal biasanya harga cabai bertahan pada kisaran Rp32.000 per kilogram. Menurut pedagang sayur setempat, harga Rp15.000 per kilogram ini terjadi pada cabai merah, setan hingga cabai hijau. Sementara komoditas sayuran lain yang mengalami penurunan harga yakni wortel yang hanya sekitar Rp7 hingga Rp8.000 per kilogram. Padahal biasanya pada kisaran Rp10.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga sayur kol kini hanya pada kisaran Rp4.000 per kilogram dari sebelumnya Rp7.000 per kilogram. Tomat kini hanya Rp5.000 per kilogram dari sebelumnya pada kisaran Rp10.000. Sementara kembang kol maupun brokoli kini pada kisaran Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram. Cabai merah, cabai setan, Berapa, Mbak? cabai hijau, satu kilo 20.000. Itu yang cabai apa? Apa? Itu yang cabai apa yang 20.000? Cabai merah sama cabai pedas. Atau setan? Ya, Sebelumnya berapa, Pak? sebelumnya 25, 30. Cabai hijau? Sama, Sama. 20.
Turunnya harga sejumlah komoditas sayuran ini terjadi secara perlahan pada sebulan terakhir. Dia tidak mengetahui pasti penyebab penurunan harga ini. Menurutnya, saat ini panen para petani melimpah sedangkan pembeli berkurang akibat pandemi COVID-19. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.